Salam, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan Renungan Malam GKJ Semarang Timur, edisi 17 Juni 2021. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sapaan firman Tuhan. Pada saat ini, sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dulu. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang baik, bahkan sangat baik. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami pada hari ini di dalam kami beraktivitas. Terlebih Engkau masih memberi kesempatan untuk merenungkan sebagian firman-Mu. Tuntun dan bimbing kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini bacaan kita terambil dari 1 Samuel bab 16 ayat yang ke-14 sampai ke-23. Namun saya hanya membacakan ayat 14 dan 23. Yang begini firman Tuhan. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Ayat yang ke-23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Sedemikian jauh Bapak, Ibu, dan Saudara bacaan renungan pada malam hari ini yang terambil dari 1 Samuel bab 16 ayat yang ke-43, ayat yang ke-14 sampai 23. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ketika hati dipenuhi berbagai hal negatif seperti kepahitan, amarah, sakit hati, hati kita menjadi gusar dan tidak ada kedamaian. Hidup menjadi terganggu dan tidak ada sukacita dalam diri. Bahkan kita kalau sedang dipenuhi oleh sakit hati, tidur pun tidak nyenyak. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Saul telah ditolak oleh Allah sebagai Raja Israel, dan sekarang roh Allah telah meninggalkannya, dan ia pun menjadi terganggu oleh roh jahat tersebut. Tidak ada lagi kedamaian dalam hatinya, dan dia membutuhkan pertolongan untuk menenteramkan hati yang terganggu. Pelayannya memberikan usulan untuk mencari seorang yang pandai bermain kecapi agar ketika ia terganggu oleh roh jahat tadi, hatinya dapat merasakan tenang kembali. Pelayannya menemukan Daud, anak bungsu Isai yang pandai bermain kecapi. Daud memiliki kepribadian baik dan Allah menyertainya. Daud akhirnya menjadi pelayan Saul dan pembawa senjatanya. Sejak saat itu, jikalau roh jahat menghinggapi Saul, Daud memainkan kecapi, lalu Saul merasa nyaman karena roh jahat itu pergi meninggalkannya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, yang menjadi pertanyaannya ialah mengapa Saul ditinggalkan oleh Tuhan sebagai Raja Israel dan roh Allah yang telah hingga pada Saul meninggalkannya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Tuhan tidak pernah merencanakan hal-hal yang tidak baik pada manusia.
tapi Tuhan selalu merencanakan hal-hal yang baik pada manusia. Dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tidak ada yang bisa menggagalkan kecuali manusia itu sendiri. Dapat kita lihat percakapan dari Samuel dengan Saul pada 1 Samuel bab 15 ayat yang ke-26. Begini firman-Nya, "Tetapi jawab Samuel kepada Saul, Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel." Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jadi ditolaknya Saul sebagai raja Israel karena Saul telah menolak firman Tuhan, berarti menolak Tuhan itu sendiri. Ini merupakan peringatan bagi kita bahwa Roh Kudus pun yang ada pada kita bisa meninggalkan kita bila hidup dan kehidupan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atau kehendak firman-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara, Daud merupakan sosok atau seorang pribadi yang setia. Bisa kita lihat pada ayat yang ke-23 bacaan kita tadi. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jadi setiap roh jahat mengganggu Saul, Daud memainkannya kecapi hingga roh jahat itu pergi dari Saul dan Saul bisa tenang. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita bisa mencontoh kesetiaan Daud kepada Saul. Bisa kita baca dari kisah-kisah Saul, kisah-kisah Daud menjadi raja, tidak kurang dari berbagai macam cobaan. Bahkan Saul sendiri berkali-kali akan membunuhnya, tetapi Daud juga berkali-kali bisa membunuh Saul, tapi tidak dilakukan oleh Daud karena Daud tahu bahwa Saul telah diurapi Tuhan sebagai raja Israel. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tema kita malam hari ini yaitu setia, berproses, dan bertumbuh. Sesuatu keberhasilan pasti memerlukan usaha, dan usaha tersebut tidak hanya sebatas usaha, tapi harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Seorang pelajar bila ingin mendapatkan nilai yang baik, maka harus rajin di dalam belajarnya. Jadi belajar merupakan modal yang harus dilakukan dengan setia. Petani, Bapak petani, kita yang ingin mendapatkan hasil pertaniannya dengan baik, maka tanaman yang ditanam harus dirawat dengan baik. Bagaimana pengaturan airnya, bagaimana pengaturan pupuknya, bagaimana melihat keadaan tanamannya ada hama apa tidak, ini harus diperhatikan dan dilakukan dengan kesetiaan. Begitu juga iman kita pada Tuhan. Kalau mau bertumbuh, juga harus dirawatnya dengan baik. Kita harus setia di dalam doa. Doa adalah merupakan hubungan kita dengan Tuhan. Apapun itu, kita harus ada kontak dengan Tuhan. Biarpun itu dalam kita keadaan baik, apalagi di dalam kurang baik, kita harus berhubungan dengan Tuhan, supaya apapun yang menjadi permasalahan kita bisa kita bawa, kita sampaikan kepada Tuhan supaya ada kelepasannya.
Yang kedua, kita harus setia membaca Alkitab dan merenungkannya. Bisa kita baca dari Mazmur bab 1 ayat yang kedua. Jadi di dalam membaca Alkitab tidak hanya membaca, tapi juga merenungkannya. Yang ketiga, setia mendengarkan firman Tuhan. Khotbah-khotbah, renungan-renungan, apalagi sekarang banyak renungan-renungan yang dapat kita cari. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, proses itu memang menyakitkan. Tapi bila kita hadapi bersama Tuhan, pasti akan berhasil. Kita harus mempunyai keyakinan dan pengharapan bahwa Tuhan pasti memberi keberhasilan bila mana kita tetap setia di dalam apapun yang harus kita hadapi. Di dalam sakit penyakit, di dalam usaha, di dalam sekolah, kita harus berani berproses dan tidak meninggalkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, untuk itu marilah kita tetap setia di dalam berproses dan selalu minta pertolongan kepada Tuhan, kekuatan Tuhan, agar kita dimampukan, dikuatkan oleh Tuhan di dalam menghadapi semua proses tersebut. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan terima kasih. Engkau telah menuntun kami dalam merenungkan firman-Mu. Kiranya firman yang telah kami renungkan pada malam hari ini bisa tertanam di dalam hati dan kita bisa lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan menyertai kami setiap proses-proses kehidupan kami, karena kami menyadari di dalam saat ini masih banyak penghalang-penghalang yang bisa menghambat hubungan kami dengan Engkau. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami menyerahkan kehidupan anak-anak kami menyerahkan anak cucu kami juga menyerahkan jemaat-Mu yang ada di Semarang Timur ini. Kami juga menyerahkan negara dan bangsa kami, karena hanya kepadamu lah kami bisa merasa tentram karena penyerahan yang secara total kepadamu. Ampuni Tuhan, bila mana di dalam kami merenungkan firman-Mu dan menjalankan proses kehidupan kami tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu renungan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih, selamat malam.